A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga ke saat ini, maknanya dah masuk malam yang ke-22 Ramadan. Maknanya bakinya tinggal 8 hari lagi. Masih kita membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dan siapa mereka yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi pada pertemuan kita sebelumnya, pada malam yang ke-21, kita telah merungkai sedikit banyak siapa mereka ataupun keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah dia boleh menjadi penghapus dosa-dosa kita. Yang seterusnya, malam Lailatul Qadar boleh memberikan kita keberkahan, malam yang penuh keberkahan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga hingga keenam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirina fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min 'indina inna kunna mursalin. Rahmatan rahmatan min rabbika innahu huwas samiul 'alim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar daripada sisi kami. Sesungguhnya kami adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga hingga keenam. Jadi malam yang diberkahi dalam ayat ini adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana ditafsirkan pada surah Al-Qadar ayat yang pertama. Dia berfirman yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Itu sebabnya kita mengatakan kenapa bulan suci Ramadan ini menjadi mulia. Karena adanya malam, karena adanya Al-Quran diturunkan. Kemudian kenapa kehidupan kita ini kita perlukan keberkahan. Karena berkah itu sendiri maknanya ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan dalam diri kita. Hari-hari kita kumpulkan pahala. Hari-hari kita kumpulkan pahala. Tapi kalau pahala tersebut tidak berkah, maka sia-sialah amalan kita tersebut. Karena satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan melihat hati kita. Yauma yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Satu masa nanti harta keluarga tidak ada manfaatnya. Ya, tidak boleh memberikan pertolongan kepada kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati kita selamat. Jadi keberkahan dalam hidup ini sangat penting. Itu sebabnya ketika kita berjumpa dengan kawan kita, absus salam, sampaikanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya di situ ada kalimat barokah. Sekali lagi, kenapa barokah ini sangat penting? Karena sedikitnya merasa cukup, lebihnya kita bisa berbagi. Itu juga definisi daripada berkah. Jadi kalau hidup kita ini tidak berkah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, maka rasanya kita cepat saja ingin mengakhiri hidup kita ini dengan membunuh diri,
ataupun memakan obat yang terlarang. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita lihat orang-orang yang membunuh diri, ada yang menggantung diri karena tidak kuat menghadapi cabaran hidup, tribulasi kehidupan seperti ini. Sungguh sungguh tragis. Jadi na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, kita ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah semampu kita, insya Allah hati kita akan damai. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia memang dicipta dalam keadaan rapuh, resah. Idza massahu syarru jazu'a. Bila diberikan musibah, dia risau. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi bila diberikan kebaikan, ketenangan, kesenangan, dia lupa. Illal musallin. Kecuali mereka yang selalu mendirikan salat. Salat yang bagaimana? Salat yang khusyuk. Salat yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sampainya di Madinah, dibinalah Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibina oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba. Tapi